Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira. Bertemu lagi dengan saya dalam Amazing Kultum. Dan Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sedang diguyur hujan ya di hari ini. Mudah-mudahan hujannya menjadikan hujan yang bermanfaat dan berkah buat alam semesta ini. Dan Sobat Inspira, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita tentunya membutuhkan tempat tinggal rumah ini harus ada nilai-nilai spirit yang bisa membangkitkan semangat ibadah ya, yang bisa juga mengoptimalkan ibadah saum kita, juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah sholat, kemudian zikir kepada Allah, juga yang lain sebagainya. Nah, Sobat Inspira sekalian, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sobat Inspira, bahwa ada di antara yang menjadi kebahagiaan ya bagi seorang manusia, siapapun kita tentu insya Allah termasuk akan merasakan. Di antara kebahagiaan itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu, di hadis ini disebutkan riwayat Ahmad ada 3. Yang pertama adalah al-jaru soleh, yang kedua adalah al-markabul hani, dan yang ketiga adalah al-maskanul wasi. Apa artinya? Yang pertama al-jarul soleh itu tetangga yang soleh ya. Yang kedua itu al-markabul hani, memiliki kendaraan yang layak, yang nyaman untuk dipakai dalam melancarkan aktivitas kita ya, dengan berkendaraan, mengantarkan kita untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dan yang ketiga adalah al-maskanul wasi, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal bisa berlindung dari air hujan seperti sekarang, bisa juga berlindung dari hawa cuaca panas begitu ya, dan juga berlindung dari dingin gitu, dan dari gangguan-gangguan yang lain. Kita bisa berlindung di dalam rumah seperti itu. Nah, tapi poinnya, rumah ini ternyata ada tuntunannya dalam Islam. Kita selaku umat Rasulullah dianjurkan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam agar rumah itu menjadi berkah, rumah itu menjadi sakinah, seperti itu. Nah, karena Islam tidak hanya sekedar melihat fisiknya saja, materialnya saja, tetapi justru para penghuni di dalamnya yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ya, kadang besar kecilnya gitu ya, bertingkat atau tidaknya, itu akan berpengaruh oleh si penghuninya. Kadang ada yang mungkin luasnya tidak terlalu luas karena si penghuninya rajin bersih-bersih gitu ya, kemudian juga beres-beres, itu akan terasa nyaman juga. Itu yang akan kita rasakan dalam rumah seperti itu. Nah, maka dari itu, momentum di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan rumah kita itu, kita usahakan untuk menghadirkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai Islam, seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, di antara ada salah satu hadis riwayat Muslim ya, yang dinyatakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Di hadis itu dijelaskan, masalul bait alladzi yuzkarullahu fihi wa la yuzkarullahu fihi, itu masalul hayy wal mayit. Artinya apa? Kalau diumpamakan ada 2 rumah, yang satu sering dilakukan zikir kepada Allah, dengan rumah yang satu lagi tidak dilakukan zikir kepada Allah, itu perumpamannya, kata Rasulullah, apa? Yang dilakukan zikir kepada Allah itu seperti al-hayy. Al-hayyu itu maksudnya adalah makhluk hidup, orang hidup gitu. Tapi sebaliknya, yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah seperti al-mayyit. Coba bayangkan, meskipun para penghuni di dalam rumahnya itu beraktivitas hidup gitu, melakukan kegiatan di dalam rumah, tapi sesungguhnya seperti mayit. Nah, di antara
mayit dan orang hidup ini yang paling sangat terasa itu adalah dia masih berfungsi merasakan rasa, kelezatan, seperti itu. Maka pantas ada hadis Nabi yang mengatakan, aksiru zikro hazimil lazat, kata Nabi seperti itu. Perbanyaklah untuk kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan yang dimaksud? Al-maut. Nah, kita tentu sudah bisa memahaminya ya, antara orang hidup dan tidak hidup itu ada pada merasakan indranya berfungsi dan tidak berfungsi. Kalau mayit sudah tidak berfungsi, tidak bisa merasakan kelezatan seperti itu. Nah, maka dari itu, agar rumah kita bisa mendapatkan kelezatan dari segi batinnya, dari segi fisiknya, itu tidak kalah penting harus ada sisi zikrullah kepada Allah. Nah, momentum Ramadan ini kita bisa dengan anggota keluarga untuk melakukan zikir. Jadikan media untuk aktivitas pendidikan, saling mengajarkan. Meskipun ada anggota keluarga yang jauh, biasanya Ramadan itu akan lebih erat lagi ya. Apakah di momentum sahur atau buka puasa. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghadirkan rumah-rumah yang kita huni itu betul-betul menjadi momentum untuk menghadirkan nilai-nilai Islam, memperkuat nilai-nilai Islam, memperkuat ibadah seperti itu. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bagaimana Rasulullah menganjurkan memperbanyak juga ibadah di dalam rumah. Mudah-mudahan itu terdapat pada rumah kita ya, Sobat Inspira. Itu saja mungkin dalam kesempatan Kultum hari ini yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan jadi pengingat selalu, motivasi selalu untuk meningkatin iman kita, ilmu, amal, dan takwa kita kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Sobat Inspira semua. Sharing happiness di bulan yang baik ini, di bulan yang berkah ini sedang ada challenge ya, yaitu 30 hari bersedekah bersama sharing happiness. Maka kami mengajak kepada Sobat Inspira semua di bulan yang berkah ini untuk mengambil peluang yang baik ya, untuk senantiasa berlomba-lomba bersedekah ya, dengan cara bisa scan barcode yang ada di layar kaca. Silahkan kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk investasi amal soleh kita ya. Itu saja, karena Nabi juga mencontohkan ya, kalau masuk bulan Ramadan beliau menjadi paling dermawan, ajwadunas, kata hadis dikatakan seperti itu. Mari kita mencontoh Nabi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.